Bapak Ibu mohon izin, ada saudara kita dari Uswah TV ingin merekam kegiatan kita subuh ini. Uswah TV Bapak Ibu, itu asli Sumatera Barat itu. Kajian-kajiannya juga dari Sumatera Barat, ustadz-ustadznya dari Sumatera Barat, dan yang paling banyak guru kita Ustadz Sofyan Hadi. Nanti tengok kajian-kajian beliau di situ, itu ngulang-ngulang. Ada di channel YouTube Uswah TV. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe, ya Pak. Insyaallah. Apa? Iya. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Amin beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak, Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita subuh ini yang kita muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Kembali subuh ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Alhamdulillah, rangkaian ibadah tentu telah kita mulai sejak kita bangun di tengah malam tadi sampai pada puncaknya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita berharap rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan itu ada nilai di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan materi kita, sengaja mau bawa dua kitab gini, rasul ujian tesis rasanya, untuk menjawab pertanyaan dari dua bapak kita kemarin. Pertanyaan yang pertama, ada hadis dari Laila binti Amin, kata beliau. Mana bapak kita kemarin yang mana? Laila binti Amin, ya. Anif, Pak Ibu, ya, Laila binti Anif. Setelah kemarin kan saya minta rekaman apanya, hadisnya, ndak tiba-tiba jo, ambo cari leh. Jadi ternyata yang ambo temukan bukan dari Laila binti Anif, tapi Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyah. Ada Pak? Masya Allah. Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyah. Ini yang itu. Ya, Qanif ini. Qanif. Iya, ya betul. Oke. Jadi Laila binti Qanif ya Bapak Ibu. Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyah namanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan hadis ini benar. Hadis ini dipandang hasan sahih oleh Imam Al-Albani. Hadis ini dipandang hasan sahih oleh Imam Al-Albani. Jadi hadis ini benar. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya dalam memahami kalimat laisa. Jadi ketika memahami kalimat laisa itu hampir sama dengan apa yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Yang ambo pahami, yang ambo sampaikan patang, kironyo hampir sama dengan yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Nah, jadi yang ambo sampaikan patang itu yang ada di kitab ini ternyata itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, dan perbedaan pandangan itu ada di kalimat laisa itu. Laisa fiha qamisun wala imamatun, kan itu hadisnya. Nah, laisa itu biasanya harfun nafi, huruf untuk menunjukkan tidak, tidak atau tanpa. Maka kalau seandainya diterjemahkan laisa fiha qamisun wala imamah, tanpa atau tidak ada qamis, tidak ada
baju, wala imamah, dan tidak ada pula imamah, penutup kepala. Nah, tapi ternyata dalam syarah hadis ini, bahwa hadisnya di kitab Fathul Bari, hadis Laila binti Qanif riwayat Abu Daud itu senada dengan hadis Al-Bukhari nomor 1272, 1271. Ada dua hadisnya. Nah, di hadis itu kufina fi thalatha athwabin laisa fiha qamisun wala imamah. Itu di hadis 1272. Di hadis 1271 juga itu kufina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab suhulin kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Nah, di syarahnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lihat, kita simak Bapak Ibu. Wa man kufina bi ghairi kamis. Artinya apa? Sebenarnya yang dituntut itu 3 lembar tanpa komis, tanpa baju dan tanpa imamah. Wal khilaf fi hadhihi al-mas'alah bainal Hanafiyah wa ghairihim fil istihbab wa adami. Dan perbedaannya dalam masalah ini adalah antara Hanafiyah dengan yang lain-lainnya. Watsani 'anil jumhur, dan dengan jumhur. Wan ba'dil Hanafiyah yustahabbul qamis dunal imamah. Dan menurut sebagian kalangan pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat mazhab Hanafi, yustahabbul qamis dunal imamah, dibolehkan qamis baju dunal imamah, tanpa imamah, tanpa penutup kepala. Nah, itu yang membedakannya. Yang jumhur membolehkan. Nah, kenapa membolehkan? Karena merujuk ke hadis riwayat Abu Daud ini tadi. Nah, itu untuk penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak kita juga, bagaimana kalau kita masbuk, Ustaz? Pernah enggak, Bu, masbuk menyolatkan jenazah? Pernah Pak Ibu? Alun lho. Kok seandainya masbuk kan, awak kironyo antri berwudu misalnya kan, kironyo imam lah mulai sholat, awak masuk, ternyata imam lah rakaat takbir kedua atau takbir ketiga, bahas sikap awak lain. Maka rujukannya ada dua. Pertama, hadis umum, hadis riwayat Al-Bukhari 908 itu. Jadi itu hadis umum. Hadis itu berlaku untuk sholat wajib sebenarnya. Tapi hadis itu dinukil untuk memberikan dampak hukum kepada kasus dalam sholat jenazah itu. Apa di hadis itu? Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Itu di hadis Al-Bukhari 908. Apabila maka apa yang kamu temukan, sholatlah bersama imam itu. Wa ma fatakum faatimmu, dan yang ketinggalan itu sempurnakanlah. Itu dasar pertama Bapak Ibu. Maka yang ketinggalan itu sempurnakanlah. Hadis ini berlaku umum. Ini dasar untuk sholat wajib, sholat berjamaah biasanya. Nah, hadis ini dipakai untuk dalil untuk menyempurnakan takbir sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah juga diperlakukan seperti itu, dampak hukum seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ketinggalan takbir, maka kita sempurnakan. Kalau kita ketinggalan takbir, maka disempurnakan. Di hadis lain juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Itu bahasanya. Apa yang kamu temukan, kamu lakukan. Salat bersama imam, wa ma fatakum faqdu. Dan apa yang tertinggal itu, yang tertinggal bagimu, maka tunaikanlah. Itu bahasanya. Kalau di yang tadi, fa'atimmu, sempurnakanlah. Kalau di hadis ini, tunaikanlah. Itu yang pertama. Nah, kesimpulannya apa untuk yang hadis ini? Maka ada ulama yang berpendapat kalau kita ketinggalan sholat jenazah bersama imam, awak masuk di rakaat kedua, di takbir kedua atau di takbir ketiga misalnya, maka tetap kita sebagai makmum yang masbuk itu
tetap kita bertakbir, lalu kemudian baca Al-Fatihah, lalu kemudian takbir lagi yang kedua, baca sholawat. Kiranya awak baru baca sholawat, imam lah salam, maka sempurnakan takbir ketiga baca doa, takbir keempat baca doa lagi, tapi persingkat saja doanya. Kenapa? Karena biasanya kalaulah selesai sholat itu jenazah diangkat. Nah, kalau jenazah diangkat, maka untuk menyikapi ini Bapak Ibu, maka keluar pula lah pendapat para ulama. Apa yang disampaikannya? Wa yusannu alla yarfa'ul janazah hatta yatimma salatahu. Dan disunnahkan untuk tidak mengangkat jenazah sampai orang yang masbuk ini menyelesaikan salatnya. Nah, wa yusannu alla yurfa' al janazah hatta yatimma salatah, dan disunnahkan untuk tidak mengangkat jenazah sampai yang makmum yang masbuk ini menyelesaikan salatnya. Jadi kalau seandainya ada yang masbuk di antara kawan awak, saudara awak yang salat misalnya, tahan dulu jenazahnya sampai beliau menyelesaikan salatnya. Itu juga sekaligus menunjukkan bahwa menyempurnakan sholat jenazah itu juga dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis dari Aisyah ternyata. Kata Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni usalli 'alal janazah." Wahai Rasulullah, aku sholat jenazah, aku ikut sholat jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Tapi maklum dulu di zaman Nabi itu kan tidak ada mic doh. Jadi takbir Nabi itu kadang tidak sampai ke bagian saf perempuan, tidak sampai ke bagian saf perempuan, sehingga tidak terdengar takbir Nabi. Nah, tahu-tahu kiranya Nabi lah salam yang Ummu Aisyah alun selesai takbirnya sampai kali ledo. Maka apa kata Rasulullah? Bagaimana sikap saya ya Rasul? Kata Ummu Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sami'ti fakabbiri. Apa yang kamu dengar maka ikuti takbirnya. Apa yang kamu dengar maka ikuti takbirnya. Wa ma fataki fala qada alak. Dan apa yang ketinggalan bagimu la qada alak, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk menyempurnakannya. Jadi seperti bertentangan Bapak Ibu. Seperti bertentangan. Hadis yang pertama yang kita sampaikan tadi dengan hadis umum, hadis Al-Bukhari 908 dengan hadis dari Ummu Aisyah tadi. Nah, karena ini seperti bertentangan, maka konsekuensi hukumnya juga memunculkan konsekuensi dua hukum. Maka untuk sholat jenazah, kalau seandainya ada makmum yang masbuk, pendapat pertama menyempurnakan takbir menjadi 4. Kemudian pendapat yang kedua tidak perlu menyempurnakan, kita sholat dan salam bersama imam. Kalau imam salam kita fayusalli ma'an, maka kita fayusallimu ma'an, kita ikut salam bersama imam. Itulah disinilah sikap kita. Kenapa pendapat yang kedua ini muncul? Di samping hadis tadi, karena ada yang memahami bahwa sholat jenazah itu berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib yang biasa, subuh, zuhur, asar, isya dan zuhur, maghrib dan asar, maghrib dan isya itu berbeda. Maka untuk sholat jenazah berbeda pula lah keputusan hukumnya. Sekarang dikembalikan lagi ke kita mau mengambil sikap hukum yang mana. Itu yang mau ketahui Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu untuk menjawab pertanyaan yang kemarin, hutang kamu. Nah, itu waktu itu kita lanjutkan materi selanjutnya. Humilal mayyit wa dafni, membawa mayat dan menguburkannya, menguburkan jenazah lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menguburkan jenazah ini Bapak Ibu. Yang pertama ada hadis dari Muslim. Hadis Muslim nomor 831. Itu dasarnya. Al-awqatul lati la yudfanu fiha al-amwat wa la yusalli 'alaiha fiha wa la yusalli 'alaihim fiha
waktu yang tidak boleh menguburkan jenazah. Ini perlu juga kita perhatikan. Waktu yang tidak boleh menguburkan jenazah, wala yusalla alaihim fiha, dan tidak boleh juga salat atas mereka di waktu itu. Di waktu itu. Nah, hadisnya dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala, "Thalathun sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat pada jenazah itu, pada waktu yang 3 itu. Au an naqbura fihinna mautana, ataupun menguburkan di waktu itu orang-orang yang mati di antara kami. Jadi ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk menguburkannya. Kapan waktu itu? Pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari baru keluar, bazighah, baru muncul hatta tartafi', sampai ia sempurna terangkat dari ufuknya. Jadi matahari baru keluar sampai sempurna ia keluar dari ufuknya itu. Nah, itu tidak boleh kita sholat jenazah, termasuk juga menguburkan jenazah melalui hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imuz zahira hatta tamila syams, ketika yaqumu qa'imuz zahira, matahari tagak hatta tamila syams, sampai matahari itu agak condong. Tamila syams, matahari itu condong. Nah, itu barangkali ini sama dengan waktu terlarang sholat ini Bapak Ibu. Wahina, yang kedua. Yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub, ketika matahari akan terbenam. Hatta taghruba, sampai ia sempurna benar-benar terbenam. Jadi ada 3 waktu yang kita dilarang, dan mesti kita perhatikan ini. Ada 3 waktu yang kita dilarang untuk menguburkan jenazah itu, termasuk juga menyolatkan jenazah. Yang pertama, matahari baru keluar dari ufuknya, dari tempat keluarnya sampai ia sempurna keluar. Kemudian matahari tagak sampai condong, masuk waktu zuhur berarti. Kemudian matahari akan masuk ke ghurubnya, terbenamnya. Oke, itu yang bagian pertama. Kemudian sifat hamlul mayyit, membawa jenazah. Yahmilul mayyit ilal maqbarah ar-rijal dunan nisa, yang membawa jenazah ke makbarah itu, ke kuburan itu, laki-laki, bukan perempuan. Nah, jadi kalau ndak ada laki-laki baca orangnya oleh ustaz, itu ba'ajole kan? Itu ba'ajole. Itu adab-adabnya Bapak Ibu. Itu adab-adabnya. Itu yang pertama. Kemudian wa yusannu ayyakunal masyah amamaha wa khalfaha, dan disunnahkan, ini perlu ini. Dan disunnahkan wa yusannu ayyakunal masyah amamaha wa khalfaha, dan disunnahkan pejalan kaki. Masyah itu pejalan kaki di depan dan di belakang jenazah itu. Jadi di muka jenazah ada yang pejalan kaki, yang di belakangnya pun ada. Warrukban khalfaha, dan orang yang berkendara hendaklah di belakangnya. Kecuali kalau seandainya memang yang berkendara itu membuka jalan. Yang membuka jalan kan banyak tuh, kalau membawa jenazah dengan kendaraan. Ada yang pakai motor bawa bendera tuh Bapak Ibu. Itu yang pembuka jalan, itu mungkin boleh untuk didahulukan. Tapi yang lain-lain jangan menyasak lo di muko. Kadang-kadang iko yang terabaikan, barabui lo untuk di muko jenazah, sehingga banyaklah di muko jenazah itu yang tantin segala macam kan. Nah itu. Jadi untuk pejalan kaki di depan dan di belakangnya, untuk pengendara di belakang. Wala yanbaghi hamlul janazah ala sayyarah illa li'azri kaba'dil makbarah, dan seharusnya tidak perlu membawa jenazah itu dengan sayyarah, dengan mobil, dengan kendaraan, illa alun selesai lah doh, kecuali li'uzri, karena ada uzur,
Kabu'dil makbarah, seperti jauhnya kuburan. Jadi kalau jauh berjalan kaki 5 kilo, 7 kilo kan tak terlalu misalnya kan, maka bolehlah dibawa kendaraan. Tapi kalau seandainya bisa terjangkau dengan jalan kaki, maka diutamakan untuk berjalan kaki. Diutamakan untuk berjalan kaki. Nah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Wa yustahabbu lil muslim ay yaquma lil janazah idza marrat bihi. Wa yustahabbu lil muslim, dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk berdiri. Ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk berdiri lil janazah idza marrat bihi, apabila berpapasan dengan jenazah. Jadi kalau berpapasan dengan jenazah, tagak awak, seandainya awak misalnya sedang duduk-duduk kan, lewat jenazah, maka itu yang dipraktekkan oleh Nabi kan Bapak Ibu. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Kalau awak sedang duduk-duduk lewat jenazah, usahakan berdiri, tapi belum selesai. Wa man jalasa fala haraja alaihi, dan siapa yang duduk tidak ada dosa baginya. Siapa yang tetap duduk, fala haraja alaihi, tidak ada dosa baginya. Jadi tapi adabnya kurang. Kalau awak tetap duduk. Itu. Oke, lanjut. Makan dafnul muslim, tempat dikuburkannya jenazah orang Islam. Tempat dikuburkannya jenazah orang Islam. Yudfanul muslim fi maqabiril muslimin, hendaklah orang Islam itu dikuburkan di kuburan orang Islam. Rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki maupun perempuan, kabiran aw saghiran, besar atau kecil. Wala yajuzu dafnihi, ini penting Bapak Ibu, wala yajuzu dafnihi fi masjid, tidak boleh menguburkannya di dalam masjid. Jadi tidak boleh menguburkan di dalam masjid. Jadi walaupun masjid itu misalnya masjid wakaf misalnya, tanahnya tanah wakaf, beliau yang punya tanah, beliau yang membangun musaji misalnya kan, ketika beliau jadi imam besar, jadi ulama besar, jadi guru besar di masjid itu, kalau seandainya meninggal jangan di dalam masjid. Kalau akan dikuburkannya di lingkungan masjid, maka di luar masjid. Nanti ada pertanyaan nanti mungkin mah. Oke, wala fi maqabiril musyrikin wa nahwiha, dan tidak pula di kuburan orang-orang musyrik. Tidak pula di kuburan orang-orang musyrik. Jadi usahakan menguburkan orang muslim itu tidak bercampur dengan orang musyrik. Tapi kalau seandainya bergabung Ustaz, kalau lagi dipilah-pilah, maka itu dibolehkan. Contoh di kuburan umum, di TPU Tunggul Hitam itu ada orang kafir juga enggak Pak? Ada salib-salib nampak demo yang di Tunggul Hitam itu kan, tapi kan dipisah itu. Dipisah, yang bagian agak ke ujung situ tuh kan kuburan apanya, yang sebagian ke orang-orang Islamnya. Nah, itu. Oke, lanjut. Iya, Pak. Tidak diketahui orang kafir di pemakaman umum itu. Dan terkuburkan saudara kita muslim di situ. Hukumnya gimana? Lah takubuan saudara muslim di situ. Kan kafir kan kita nggak tahu. Oh gitu. Ya. Orang kafir kok takubuan di situ, Pak? Nah, jadi Bapak Ibu, kan ada kaplingan-kaplingan itu, biasanya kan ada kaplingan itu. Iko kaplingan untuk kuburan orang Islam, iko kaplingan untuk kuburan non muslim, kan seperti itu tuh Pak. Iya Pak. Ternyata nggak tahu. Kebetulan bisa jadi ada orang kafir yang di kuburan orang Islam. ya. Oh gitu, orang kafir terkuburkan di kuburan orang Islam. Nanti ada tuh Bapak Ibu, bolehnya hukmu naklul mayyit min kubrihi, hukum memindahkan mayat dari kuburannya. Ini di halaman sini nih sebenarnya nih. Nah, kita jawab dulu atau kita lanjutkan yang ini dulu Pak?
Lanjut dulu, oke. Nih, ini di halaman sini nanti akan ketemu tuh Bapak Ibu. Hukum memindahkan mayat dari kuburannya. Oke, lanjut dulu. Sifat kubur wajib, yajibu ta'minul kubur wa tawsi'. Jadi wajib untuk mendalamkan kuburan, meluaskannya. Fa idza balagha may yahfur asfalal kubur haflun fihi mimma yalil qiblah makanan yaqdir mayyit. Jadi untuk kuburan itu seharusnya itu diwajibkan untuk didalamkan. Wa huwa afdal minasyak. Itu kata di dalam kitab ini. Wa sunnah ayyu ammaqul kubur ta'miqan yamna'u khurujar rih minhu wa hafrus siba'lah. Nah, mendalamkan sama aja ini maksudnya ini. Oke, sama ini. Sama, jadi kuburan itu hendaknya didalamkan. Nah, di literasi yang lain mungkin akan kita temukan kenapa harus didalamkan, karena dikhawatirkan nanti akan dibongkar oleh makhluk lain dan segala macamnya, tercium nanti keluar lalu dibongkar segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Kemudian sifat dafnul mayyit ketika menguburkan jenazah. As-sunnah dafnul mayyit naharon. Pak Ibu, disunnahkan menguburkan jenazah itu di siang hari. Nanti pasti akan seperti bertentangan dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib itu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, thalathun la tuakhiruhunna. Wahai Ali, ada 3 hal yang tak boleh kamu tunda-tunda. As-salatu idza atat, salat apabila sudah dipanggil. Yang kedua, al-janazatu idza hadarat, jenazah apabila sudah tabuju di rumah kan. Jenazah kalaulah terbujur harus diselenggarakan. Kalau harus dikuburkan malam hari, apakah boleh? Sunnahnya di siang hari. Wa yajuzud dafnu lailan, tapi boleh juga menguburkan jenazah itu malam hari. Hukumnya berbeda ternyata Bapak Ibu. Sunnahnya di siang hari, kalau malam boleh hukumnya. Kalau malam boleh. Nah, oke, wa yaqulu mudkhilhu, dan orang yang memasukkan ke dalam kubur itu hendaknya berkata bismillahi wa ala sunnati rasulillah, atau dalam lafaz lain bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu dari hadis Abu Daud wa Tirmizi. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Tuh. Oke, Bapak Ibu. Kemudian hukmul bina alal kubur. Ini yang mungkin akan menimbulkan pertentangan yang akan apa nih? Yang agak berat nih. Hukmul bina alal kubur. Hukum membangun kuburan. Kok kan banyak kok Bapak Ibu. Maka lah direncanakan sama Pak Firdaus dulu, besok pas menguburan ambo ke Batanyo. Yang kuburan-kuburan yang mewah-mewah tuh bahasa. Lah dibisian dulu tuh Pak Ibu. Nah, hukum bina alal kubur. Hukum membangun kuburan. Pak Ibu, bahasanya yuhramul bina alal kubur. Diharamkan membangun kuburan. Diharamkan membangun kuburan. Wa tajsisihi, atau membuat bangunan di atas kuburan itu. Membangun kuburan atau membangun di sekitar kuburan. Kuburannya yang dibangun atau di sekitar kuburan tuh buat bangunan. Nah, itu banyak kejadian tuh, banyak kejadian itu. Juga diharamkan wassalatu indah, salat di samping kuburan. Salat di samping kuburan. Pasti Bapak Ibu akan bertanya, kuburan Nabi batu, kami sholatnya di Raudah. Iya Pak Ibu, kami sholat di Raudah, Nabi di dalam kan. Itu kan sudah di luar tuh. Itu sudah di luar. Jadi kuburan Nabi itu tidak termasuk masjid Bapak Ibu. Tidak termasuk masjid. Dia masuk pinggir masjid itu. Makanya kan di pagar tinggi itu. Masuk pinggir masjid yang di Raudah itu. Nah, jadi wassalatu indah, salat di kuburan itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Wattikhadahu masjidan, atau dijadikan kuburan itu sebagai masjid. Dijadikan kuburan itu sebagai masjid. Ada juga orang yang fanatik
Kalau seandainya iko yang punya tanah, ya pakai saya tadi iko yang punya tanah, ambo wakafkan tanahku, tapi beko posisi kuburanku lataan di muko, bangunlah musaji posisi kuburan lataan di muko supaya beko orang sholat banyak yang koko apolo segala macam kan. Ada itu yang seperti itu, ada tuh Bapak Ibu. Nah, itu juga tidak boleh, ya Pak. Yang di Priaman itu diulangkan kan? Nah, itu Pak Fir mancing-mancing namanya tuh. Yang di situ tuh ba'a tuh, itu wallahu a'lam bishawab, saya lah mau jawab kalau itu tuh beko jadi masalah kok. Kok direkam wah. Edit Bang. Nah, jadi kamu cuma menyampaikan niko, terserah Bapak Ibu melihat kuburan yang ma beko, itu ba'a. Kalau merujuk ke sini, berarti itu tuh menyelisih apa yang ada di sini. Nah, bukan hanya yang di daerah situ Bapak Ibu, mohon maaf, daerah lain juga banyak. Oke, lanjut. Fa in kana al masjid bunya qabla difan suwiyal kubur au nubisa in kana jadidan wa dufina fil maqbarah. Nah, ini jadi tidak boleh. Jadi kalau masjid dijadikan, kalau kuburan dijadikan masjid itu tidak boleh. Bahkan diharamkan katanya, diharamkan. Wattikhadahu masjidan. Oke, diharamkan. Wat tawafu bihi. Tawaf mengelilingi masjid, mengelilingi kuburan itu juga tidak boleh. Tawaf mengelilingi kuburan. Kalau orang yang tawaf. Oke, lanjut. Hukum bina'ul masjid alal kubur. Ini lebih spesifik lagi. Hukum bina'ul masjid alal kubur. Hukum membangun masjid di atas kuburan. La yajuzu bina'ul masjid alal kubur. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Wala yajuzu dafnul mayyit fil masjid. Sebagaimana juga tidak bolehnya menguburkan mayat di dalam masjid. Jadi tidak boleh kalau seandainya kuburan sudah ada, jangan bangun masjid di dalam kubur. Kalau seandainya masjidnya sudah ada, jangan kuburkan mayat di dalam masjid. Nah, itu. Jangan kuburkan mayat di dalam masjid. Oke, lanjut. Nah, terakhir nih. Masuk hukum naklul mayyit. Nah, ini menjawab yang tadi mudah-mudahan. Hukum memindahkan jenazah dari kuburannya. Yajuzu naklul mayyit min qabrihi ila qabrin akhar in kana hunaka maslahatan lil mayyit. Dibolehkan memindahkan mayat dari kuburannya ke kuburan yang lain. In kana hunaka maslahatan lil mayyit. Apabila ada kemaslahatan untuk si mayit. Itu pertimbangan utamanya Bapak Ibu. Kemaslahatannya untuk si mayit. Seperti ayyak muraqabrahul ma, jenazahnya itu, kuburannya itu digenangi air. Nah, kuburannya itu digenangi air. Tahu-tahu kuburannya itu jadi danau misalnya kan. Maka boleh diambil jenazahnya dipindahkan ke tempat yang lain. Au kanat hunaka hajatan linaklihi limururi tariqi wa nahwi, atau ada hajat untuk itu seperti memindahkannya karena ingin dijadikan jalan. Nah, itu kan banyak tuh kasus tuh di bypass. Banyak kasus tuh di bypass. Jadi karena ada bagian dari pinggir-pinggir jalan itu kuburan, maka dan ingin memperlebar jalan, maka dibolehkan memindahkan kuburan. Jangan ngotot lo awak sebagai keluarga, ndak pokoknya kuburan orang gaya ambo, nini ambo, ini ambo tetap di sikoko, ndak boleh do segala macam. Nah, jadi kalau seandainya ada hajat untuk itu, maka dibolehkan memindahkan kuburan. Bolehkan memindahkan kuburan. Fal kubur daurul amwat wa manazilahum. Kubur itu pada dasarnya Bapak Ibu adalah tempat tinggal bagi orang yang meninggal, dan itu adalah rumah bagi mereka. Jadi kuburan itu adalah tempat tinggal dan rumah bagi mereka. Wa mahallu ziyaratihim, dan tempat bagi untuk menziarahi mereka,
tempat untuk menziarahi mereka. Makanya kuburan itu dikhususkan. Makanya kuburan itu dikhususkan. Wahum qad sabaku ilaiha fala yahillu naqlihim min kuburihim illa limaslahatil mayyit aw kanat hajjah. Maka tidak dibolehkan, fala yahillu, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan, naqlihim, memindahkan kuburan itu, min kuburihim, dari kuburannya, tidak dibolehkan memindahkan kuburan dari kuburannya, illa limaslahatil mayyit aw kanat hajjah, kecuali ada kemaslahatan bagi jenazah, bagi si mayit, atau ada hajat untuk itu. Jadi kalau seandainya ingin pindah-pindahkan saya segala macam, maka itu tidak dibenarkan. Qala ta'ala, dasarnya firman Allah Ta'ala surat Toha ayat yang ke-55 itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, jenazah itu dikuburkan di tempat ia meninggal. Jenazah itu dikuburkan di tempat ia meninggal. Nanti juga akan ada sedikit lagi di bagian ini, hukum naklul mayyit min baladin ila baladin ukhra. Hukum memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri yang lain. Membawa mayat dari Jakarta pulang ke Padang misalnya. Nah, boleh enggak membawa jenazah dari Jakarta ke Padang? Kita lihat Bapak Ibu. Yudfanul mayyit al-muslim. Nah, jadi sebelum Iko lanjutkan, kita coba menjawab pendapat pertanyaan dari Bapak kita tadi. Kalau seandainya ada hajat dan kemaslahatan untuk si mayat itu, maka kita boleh memindahkan kuburan. Contoh yang tadi itu, karena sudah terlanjur tercampur antara mayat jenazah orang-orang Islam dengan orang-orang non-Muslim atau orang-orang kafir, orang musyrik, maka dibolehkan memindahkannya. Karena ada hajat tadi itu. Tapi kalau seandainya tidak perlu, maka kalaulah terlanjur tu ba'aju oleh. Kalau ndak tahu bah Ustaz, itu ba'aju oleh. Kalau ndak tahu kan? Kalau ndak tahu. Tapi kalaulah tahu, ikut jenazah orang kafir, wak paswannya masuk ke situ kan? Nah itu gawat itu tuh. Nah itu. Oke. Lanjut. Hukum memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Nabi walaupun lahir di Makkah, karena meninggal di Madinah, dikuburkannya di Madinah. Makanya bahasanya berbeda di bahasa sejarah itu Bapak Ibu. Dikuburkan di Madinah. Wala yunqal ila baladin akhar illa li gharadin sahihin. Dan tidak dibenarkan memindahkan mayat, mengangkut jenazah ke negeri yang lain kecuali dengan tujuan yang dibenarkan. Dibenarkan menurut syariat tentunya, bukan hawa nafsu kita. Dibenarkan menurut syariat. Nah, kapan dibenarkan menurut syariat itu? Wa naqlul mayyit ila baldihi, memindahkan, membawa jenazah ke negerinya itu, dibenarkannya itu. Contohnya, litashili ziyarati aqaribihi, untuk memudahkan karib kerabatnya menziarahinya. Untuk memudahkan karib kerabatnya menziarahinya. Jadi kalau seandainya sebatang kara di Jakarta misalnya kan, lah meninggal ndak ada karib kerabat di Jakarta tuh, ledoh maka baru boleh dibawa ke Padang. Ada kawannya, ada keluarganya di Padang, supaya keluarganya kok mudah. Ya, berang lah 2 kali berang ya Pak. Supaya keluarganya mudah menziarahi, maka dibolehkan membawa ke Padang. Tapi kalau masih ada keluarga di Jakarta, maka kuburkan saja di Jakarta, kan tidak ada masalah. Kuburkan saja di Jakarta. Itu contohnya. Atau naqlihi li baladi muqaddasin, atau memindahkannya ke negeri yang suci. Jadi kalau memindahkan ke negeri yang suci, maka itu boleh. Mana yang negeri yang suci itu? Yang 3. Ka Makkah, wal Madinah, wa Baitul Maqdis. Kalau ingin memindahkan ke 3 tempat itu boleh. Kalau ingin memindahkan ke 3 tempat itu. Tapi kalau ke tempat-tempat yang lain, maka tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Ya Pak? Bukan diharamkan memindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Iya. Tadi uzurnya
tadi uzurnya Bapak Ibu, illa li gharadin sahihin, kecuali dengan tujuan yang benar. Kecuali dengan tujuan yang benar. Benar menurut syariat. Nah, kalau benar menurut syariat berarti ada yang tidak benar menurut syariat. Seperti itu aja memahaminya, Pak. Mafhum mukhalafahnya. Jadi kalau tidak benar menurut syariat, hanya ingin menurutkan hawa nafsu segala macam, atau ingin gagah-gagahan, ambo kayu masuk yo jenazah anak ambo, adik ambo dan sana ambo dibiarkan saya di situ. Misalnya ke Bapak Ibu, ada cerita dah pokoknya jenazah ambo orang bapangke Garuda itu bisa saya batur pokoknya jenazah ambo bawa ke siku. Kalau itu tujuannya, itu tidak dibenarkan. Itu tidak benar menurut syariat namanya. Tapi kalau tujuannya supaya kita mudah untuk menziarahi, kalau seandainya di Jakarta mungkin tidak kata caliak-caliak di awak doh misalnya, maka itu benar menurut syariat. Maka itu dibolehkan. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Lanjut. Fahada in kana fi baladil kuffar. Oke, lanjut dulu. Jadi untuk kalau kita ingin memindahkan ke tempat yang negeri yang suci tadi, maka itu boleh. Kalau kita ingin memindahkan ke negeri yang suci, itu boleh ke Makkah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis. Kalau ingin pindahkan misalnya, kalau ingin menunjukkan kayu awak misalnya, hebat awak, bapangke awak misalnya kan awak ingin pindahkan amonio kuburan Ranggai ambo di Makkah misalnya. Ambo nio orang gaya ambo dibawa ke Madinah, ke Baqi' misalnya kan, segala macam, maka silahkan, itu boleh, apa tujuannya? Tujuannya talaban likathratil jamaah, karena ada nanti jamaah yang akan banyak berkunjung ke situ. Nah itu. Fahada in kana fi baladil kuffar atau kana baladun qariban fahada jaiz, kecuali Bapak Ibu, kecuali kalau seandainya dia tinggal di negeri kafir. Kalau seandainya ia tinggal misalnya misalnya dunsana awak satu keluarga nyo merantau ke negeri di situ orang-orang kafir, rata-rata orang-orang kafir. Nah, mencari duit di situ, kiranya meninggal salah satunya, maka kita bawa ke tempat kita. Supaya apa? Supaya tidak berkubur di negeri orang kafir itu. Nah, itu boleh, Pak. Oke, itu boleh. Au kana baladihi qariban, atau daerahnya itu dake, negarinya dake, maka bolehlah dibawa. Misalnya awak tinggal di Siko, bawa kampung awak di Pariaman misalnya kan, bawa ke Pariaman. Nah, itu boleh ya. Angketlah ke Pariaman tu. Angketlah ke Payakumbuh. Angketlah ke Painan tu. Keyaji, lah. Kalau itu jaiz, bahasanya jaiz. Idza lam yu'addil nakli ila hataka hurmatal mayyit. Nah, itu dibolehkan. Oke. Sampai situlah dulu Bapak Ibu kira-kira. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Ya. Oke, sudah Bu? Di kuburan yang sama. Oke. Beimpi-impi. Ya, sudah Bu? Oke, kita belum selesai nih sebenarnya nih. Ini masih banyak nih halaman ini Bapak Ibu. Ada hukum nabsyul kubur, ada may yatawalla inzalil mayyit, ada hukmut tiba'un nisa al janazah. Itu pertanyaan Ibu tadi. Hukum perempuan ikut mengikuti jenazah. Itu. Nah, kita jawab itu dulu. La yajuzu lin nisa ittiba'ul janazah lima indahunna minad dha'fi. La yajuzu lin nisa ittiba'il janazah lima indahunna minad dha'fi. Tidak dibolehkan perempuan mengikuti jenazah, menjadi pengiring jenazah, lima indahunna minad dha'f,
apabila perempuan itu lemah. Nah, itu syarat. Itu apanya? Apabila perempuan itu lemah, maka keluarlah hadis Rasulullah itu, Bapak Ibu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Hadis ini kan umum nih. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang kalau kamu mau ziarah maka silakan ziarah. Nah, kan hadis ini kan umum, Bapak Ibu. Cuman hadis ini dianggap, kenapa Rasul dijadikan dalil itu? Kenapa Rasul dulu melarangkan? Hadis ini langsung nasakh mansukh ini. Nah, kenapa Rasul dulu melarang kita untuk berziarah kubur? Karena waktu itu umat Islam, kaum muslimin, pengikut Nabi itu, ya namanya masih terpengaruh zaman jahiliyah, Bapak Ibu. Lama-lama imannya masih lama-lama, dan biasanya kalau di zaman jahiliyah itu kalau ada orang yang meninggalnya maratok-ratok, marawang-rawang, itu yang dikhawatirkan Rasul. Maka untuk menghindari itu dilaranglah oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti ke kuburan ataupun menziarahi kubur. Ala fazuruha, kata Nabi. Sekarang karena kamu sudah kuat, mampu untuk menghadapi cobaan, maka silahkan kamu mau ziarah. Termasuk juga itba'ul jenazah, mengikuti jenazah itu. Jadi kalau perempuan ikut ke kuburan boleh, Ustaz. Kalau kira-kira lain tidak ada kemudaratan nanti yang akan ditimbulkan, maka dibolehkan. Kalau kira-kira lain tidak ada kemudaratan. Karena memang yang, mohon maaf Bapak Ibu, yang ibu-ibu kok kadang-kadang tidak kuat orangnya. Apalagi kalau yang meninggal itu suami atau anak kan. Itu anda mau pulang nih, ini bakawan masuk ke kuburan kan. Nah, itu segala macam. Nah, oke. Kemudian yang kedua, kalau seandainya diimpi kuburan boleh, Ustaz. Pada dasarnya tidak boleh. Di mana tuh Ambo baca tuh? Nah, tidak boleh mana tadi? Tak boleh ada Bapak Ibu kalau seandainya diimpi-impi kuburan di satu lahat, kecuali kalau memang di lahat yang berbeda. Nah, kalau seandainya ada kasus, Pak Ustaz, maka ketika ada kasus dan kondisinya memang tidak memungkinkan, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya kondisi masih memungkinkan, sementara awak ingin juga untuk hemat misalnya, itu tidak boleh itu doh. Kalau untuk hemat, Ustaz, kini kok kuburan payah, Ustaz. Kuburan saya harganya sekian juta. Dulu meninggal suami ambo, sebulan yang lalu meninggal suami ambo, dikuburkan di situ tuh. Kemudian kini kiranya meninggal anak ambo lain, lo dikuburkan di situ tuh. Kalau seandainya alasannya karena tidak ada uang, kalau memang benar-benar tidak ada uang, itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu, awak ada pitih bisa mencari kuburan yang lain misalnya kan, maka hendaknya mencari kuburan yang lain. Seperti itu, Bu. Ya, Bu? Ya, jadi kalau bisa janganlah diimpi-impi. Kecuali kalau seandainya meninggal dake-dake, Pak Ustaz. Kalau meninggal dake-dake, maka boleh satu galian tapi bedakan liang lahatnya. Satu galian tapi bedakan liang lahatnya. Dan ambo sendiri mempraktekkan itu, Bapak Ibu. Ambo sendiri mempraktekkan itu. Nah, itu dibolehkan. Bukan karena ambo mempraktekkan lalu dibolehkan, tidak. Tapi karena memang dibolehkan, ambo praktekkan. Nah, tapi ya, ambo ulang balik Bapak Ibu. Bukan karena ambo mempraktekkan lalu dibolehkan, bukan itu. Tapi karena memang dibolehkan lalu dipraktekkan. Orang gaya ambo Bapak Ibu, orang gaya pedusi meninggal jam 5 sore. Alun diselenggarakan ledon data kajian menyelenggarakan hari itu, diselenggarakan besoknya rencana kan kiranya besok subuh jam 5 subuh meninggal kakak kandung beliau. Kakak kandung beliau Bapak Ibu meninggal. Nah, akhirnya di satu liang saja, satu galian tapi berbeda liang lahat. Bedakan liang lahatnya, itu boleh. Nah, itu. Sama juga kayak di Makkah, di Madinah kan bentuk itu tuh Bapak Ibu. Kalau kan tidak mungkin cie kuburan digali cie kan mungkin. Maka dibuatlah galian panjang, dibuat beko lahat-lahatnya masing-masing masuk. Disusunlah di dalam itu kan. Kan seperti itu. Jadi kalau korban seperti tsunami
Bantuan yang terjadi di Pariaman waktu gempa 30 September tuh, Pak. Nah, itu kan tidak memungkinkan lagi kita gali cie itu, maka dijadikan kuburan massal, maka itu dibolehkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan ada sunnah itu Bapak Ibu. Sunnahnya menguburkan jenazah itu orang yang paling alim, dia sama seperti sholat. Jadi menyusun jenazah itu sama seperti sholat dia. Orang yang paling alim dan jenazah laki-laki maka ditaruh di bagian arah ke kiblat, lebih dekat dengan kiblat. Lalu kemudian urut sampai jenazah perempuan yang di belakangnya. Dia seperti itu kalau ingin menyusun jenazah. Kalau seandainya satu liang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Pak? Ya. Oke Bapak Ibu. Tentang bangunan di atas kuburan. Yang tadi itu. Iya, batasannya ada nggak? Iya, sebentar. Iya. Satu pandam, Bu, bukan satu kubur. Oh, memindahkan kuburan ini judulnya nih. Oh gitu. Kuburan sebelumnya di mana, Bu? Oh. Iya. Ya Bapak Ibu. Iya. Berarti di situ tuh ada unsur nafsu yang mengontrol itu. Ada unsur nafsu yang mengontrol itu. Iya. Tapi kan ketika berkubur di sini ini kan tidak menyulitkan kita untuk menziarahinya kan? Iya Bu? Tidak menyulitkan kita untuk menziarahinya. Iko kuburan di Siko Surang. Kemudian di daerah Sikoko adalah Surang tuh. Awak di Pauh di daerah Palimo Surang. Kemudian daerah Limomani Surang. Misalnya ke Bu jaraknya di daerah Palimo Surang, di daerah Limomani Surang. Kiranya di Palimo ko ada tanah kosong. Iko anak lah terkubur di Sikoko. Awak nio ayahnya lah terlanjur lo di situ, dipindahkan ayahnya atau sebaliknya kan seperti itu, nak Bu? Boleh. Iya. Tapi kan tidak menyulitkan kita untuk menziarahinya kan? Kalau tidak menyulitkan kita untuk menziarahinya, jangan mengikuti nafsu. Ya Bu, mohon maaf, jangan mengikuti nafsu. Karena yang illa li'azril ligharadin sahihin itu kecuali untuk tujuan yang benar itu, sahihnya itu sahih menurut syariat. Sahih menurut syariat. Tapi kalau seandainya masih awak bisa menjangkau untuk menziarahi misalnya, maka ya ziarahi saja ke situ. Itu akan lebih bagus lagi, makin banyak kuburan yang terziarahi oleh kita, makin banyak saudara-saudara kita yang lain yang terdoakan oleh kita, makin banyak pula pahala awak insyaallah. Makin acok pula awak mengana meninggal insyaallah. Seperti itu. Ya Bu, jangan dipindahkanlah. Jangan dipindahkan. Kalau hanya tujuannya untuk itu saja. Kecuali kalau masih di dunia, kalau ingin pindah rumah itu pindahlah misalnya kan. Ya Bu? Ya. Apa tadi Pak? Membangun kuburan ya. Sampai di mana batasan membangun kuburannya? Pak Ibu, bolehnya memberi kode kuburannya itu hanya untuk nama sebagai alamah, sebagai tanda supaya kuburan itu bisa dikenali. Kalaulah bisa dikenali, udah cukup. Kalaulah bisa dikenali, udah cukup. Ya, dia batu mejan dah yang pakai namo misalnya kan, nah, udah silakan itu tuh.
Tapi kalau seandainya sampai lo dibangun segala macam, lo pakai lo atau lo lah bakal labihan, misalnya Bapak Ibu, lebih rancak lah pitih untuk membangun kuburan itu tuh, awak sedekahkan, awak infakkan ke masjid misalnya kan, lebih kadang pahalanya banyak, itu pahalanya dapat di awak tuh. Nah, iko untuk membangun kuburannya habis lo sekian juta misalnya. Untuk membangun kuburan habis sekian juta. Jangankan kuburan, itu yang kita tanya dulu kan. Jangankan kuburan, untuk kain kafan saja yang sederhana saja. Iko membangun kuburan sampai puluhan ratusan juta kan. Rancaklah puluhan ratusan juta itu dibangunkan ke masjid, bangun pesantren, orang belajar Quran di situ, belajar agama di situ. Gadang pahalanya lah. Belajar Al-Quran orang di situ tuh satu ayat, satu huruf saja dibaca, ngalir pahalanya tuh kawak tuh kan. Awak balian ke karpet musaji misalnya kan. Kalau ada sekian puluh juta, tukar karpet masjid Al-Amin kuah. Tukar aja yang paling lembut misalnya kan. Carilah karpet Turki yang paling rancak itu. Kamu membangun kuburan Pak Pengurus, pindah jadi doh, pitih membangun kuburan, kamu infakkan, kamu balian ke karpet Turki yang paling rancak, kamu lataan di Masjid Al-Amin, itu lebih bagus lagi. Jadi tanang orang beribadah dehnya kan, itu lebih bagus. Ya seperti itu saja Pak. Kalau bangunan namanya untuk bangunan kuburan, ini komplek kuburan dia bukan buat orang istirahat. Dibangun loh, tapi tidak di kuburannya Pak. Nah, cuman di pinggir ya. Orang datang karena dia bangunan akses ya tadi. Oh iya. Kalau di situ tuh boleh tuh, tapi tidak di kuburan boleh. Iya, tidak di kuburannya Pak. Tidak di atas kuburan itu boleh. Nah, yang tidak dibolehkan itu tuh kan di alal qabr, di atas kuburan. Yuhramul bina alal qabr wa tajsisihi. Diharamkan membangun kuburan atau membuat bangunan di atas kuburannya itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya awak membuat pondok-pondok di samping kuburan, tapi di dake wilayah pekuburan, apa gunanya untuk beko orang istirahat segala macam, orang batadua misalnya kan, itu dibolehkan. Tapi bukan kuburan yang dibangunnya Pak. Oke. Membangun secukupnya, apakah diharamkan? Maksudnya itu kan ada juga Oh, yang membuat meja nih. Iya. Pagar aja masih. Pagar aja basi kan? Pagar aja basi. Aduh tuh. Kan di kampung rumah saji itu ada. Iya. Ada kuburan yang disembah. Sakit. Iya. Bapak Ibu, ada enggak kemaslahatannya ketika kita memaga kuburan Yosman itu? Kalau seandainya tidak ada kemaslahatan, bahkan justru menimbulkan kemudaratan. Apa kemudaratannya? Mampasampi wilayah kuburan. Itu tuh berarti awak kanlah mengkapling itu namanya tuh. Kalau lah dibuat lo bangunan itu Bapak Ibu, beko orang payah lo berkubur sudah itu tulai kan. Kiranya tanah habis ndak bisa orang berkubur. Seharusnya di daerah itu tuh bisa lo di sebelah siku orang masih bisa berkubur cie. Di sebelah siku orang masih bisa lo berkubur cie. Berarti kita menimbulkan kemudaratan itu. Tidak ada nilai kemaslahatan. Maka kalau tidak ada nilai kemaslahatan, hendaknya itu dihindarkan. Begitu Pak. Oke. Itu dia malah memberasihan namanya tuh. Iya Pak. Yang bacaan memaafkan mayat itu kan. Iya. Hanya itu. Hanya itu. Yang memasukkan mayat ke kuburan tadi itu Pak. Bismillah, hadis dari Abu Dawud itu tadi. Ya, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah wa fil lafzin wa ala millati Rasulillah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kan hanya itu yang dibaca. Ya udah itu aja, enggak usah panjang-panjang. Sekarang Dah pakai azan-azan doh. Itu banyak lo tuh. Ada orang yang pakai azan pakai qomat. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falahnya jutuka jo. Qad qamatis shalahnya jutuka jo. Qad qamati yaumil qiyamah. Macam. Mau pernah mendengar tuh Pak Ibu? Pernah mendengar kayak gitu tuh kan. Sampai kini mau lun batamu dalilnya le doh. Wallahu alam kalau ada yang mempraktikkan seperti itu, mudah-mudahan mereka ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang mau sampai kini lun bertamu dalilnya, ada orang yang azan di atas kuburan, ada orang yang qomat di atas kuburan, lalu kemudian qomatnya itu qad qamatis shalah tuh ada nyentukannya gitu Pak. Nyentukannya qad qamati yaumil qiyamah. Nyentukannya tuh itu tuh sampai kini lun ada dalil yang bertamu dan bu yang tentang itu loh.
Wallahu alam bisawab, Pak Ambo Jawi yang itu tuh, Pak. Nah, sebagian kan ulama Iya. menjawab itu. Iya. Kita nggak bisa mencari itu nggak boleh. Iya, itu yang bekecan tadi itu. Kalau nggak ada larangannya, nggak boleh. Iya. Ini juga. Iya. Ya, itu yang Ambo sampaikan tadi. Ambo lun batamu dalilnya aduh yang azan di atas kuburan, azan dan qomat di atas kuburan. Tapi ambo pernah mencaliak sendiri, ambo pernah mencaliak orang yang azan dan qomat di atas kuburan. Mudah-mudahan mereka ada dalil untuk itu. Karena mereka mempraktekkan, mudah-mudahan mereka ada dalil untuk itu. Nah, kalau seandainya ada dalil silahkan, dan kalau bisa dalilnya mari kita diskusikan bersama-sama supaya ambo tahu loh, Pak. Kalau seandainya ada dalil misalnya bertamu aja Bapak Ibu kayak gini kah, Pak? Nah, bertamu alhamdulillah kan. Bertamu dalilnya beko ambo cari lo apakah dalil ini benar atau tidak. Kita telusuri dan kita takhrij hadisnya itu. Kalau itu memang bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Tapi mengumpulkan mayat itu masalah ibadah apa muamalah? Yang tanyakan tadi kan kalau ibadah kan dia hukumnya kan tidak boleh. Iya. Kecuali yang Iya. diperintahkan. Bukan berarti kan tidak ada larangan kan itu juga langsung ibadah. Iya. Ibadah itu tidak boleh kecuali yang di. Kalau muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Iya. Iya. Lanjutan itu. Oke. Jadi apakah Kok ujung-ujungnya kok mempertentangkan Ambojo bagian sebelah tuh, kok nampak-nampaknya kok, Pak. Jadi itu ibadah maksudnya ibadah? dia muamalah yang bernilai ibadah. Kenapa begitu? Karena menguburkan jenazah itu kita mendapatkan kirata ini dalam hadis itu dulu kita sebutkan kan. Kita akan mendapatkan pahala. Ada nilai pahala di situ, Bapak Ibu. Ada nilai pahala di situ. Dan menyelenggarakan jenazah kan wajib, Pak. Fardu kifayah. Menyelenggarakan jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada konsekuensi hukum seperti itu, berarti itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Maka karena itu bagian dari ibadah tapi berhubungan dengan orang lain, maka muamalah yang bernilai ibadah, maka ambo khawatir kalau seandainya tidak ada dalil yang pasti, yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariat, ambo khawatir beko kita mengada-ada jadinya. Mengada-ada. Ionya dulu kan waktu lain diazankan Ustaz, maka waktu meninggal diazankan lo, atau waktu lain diazankan waktu meninggal dikomatkan segala macam kan. Kalau cuman dalilnya akal-akalan, itu wallahu alam, mau angkat tangan di situ. Tapi kalau memang ada dalil di situ, mari kita diskusikan sama-sama. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu. Oke. Baik. Barangkali untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini sajalah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Udah 6:30. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang maha mengetahui segala kebenaran, dan kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau salah, mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.